Halo, saya sekarang mau bahas mengenai Kingdom Animalia atau yang kita kenal dengan nama dunia hewan. Nah, oke. Sebelum kita mulai, jadi kita mau kenalan dulu tentang Kingdom Animalia ya. Sekarang materi pengantar dulu. Nah, hewan di bumi ini sangat banyak dan beraneka ragam. Nah, sekarang kita mau mulai nih perkenalan sama mereka dalam kajian Kingdom Animalia. Nah, tapi sebelum itu, tahu nggak sih kalau kita tuh nggak bisa lepas dari Kingdom Animalia ini. Walaupun kita di rumah itu nggak ada hewan, ya kita anggap kita bersih di rumah, nggak ada nyamuk dan sebagainya, tetap Kingdom Animalia ini pasti ada kehidupan kita. Soalnya kenapa sih? Manusia dan kita itu termasuk dalam Kingdom Animalia. So, kita nggak bisa lepas dari Kingdom Animalia. Oke, kita bahas dulu tentang ciri-ciri Kingdom Animalia. Yang pertama itu multiseluler, alias bersel banyak. Nah, protozoa dulunya dikategorikan dalam Animalia. Nah, sekarang sudah dipisahkan ke protista karena dia tuh uniseluler. Yang kedua itu eukaryot, memiliki membran pada karionnya atau inti selnya. Yang ketiga, heterotrof. Nah, hewan itu tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri. Nah, berbeda dengan tanaman yang sifatnya autotrof. Selanjutnya, sebagian besar hewan Kingdom Animalia itu bergerak aktif. Nah, hal ini berkaitan dengan sifat Animalia yang heterotrof atau tidak menghasilkan makanan sendiri. Jadi Animalia itu mampu memenuhi kehidupannya dengan bergerak aktif dan menemukan sumber makanannya. Selanjutnya, tidak memiliki dinding sel. Berbeda dengan tumbuhan yang memiliki dinding sel. Animalia tidak memiliki dinding sel karena dia juga didesain untuk bergerak aktif. Nah, pada umumnya Animalia itu bergerak aktif, makanya dia tidak punya dinding sel. Selanjutnya, nah berdasarkan cara pengklasifikasiannya, Kingdom Animalia itu ada dua cara yang bisa dilakukan dalam menentukannya. Yang pertama itu dilihat dari penyusun jaringan tubuhnya, apakah dari jaringan sejati atau tidak. Nah, itu ada dua lagi kategorinya. Dilihat dari jaringannya. Ada parazoa dan juga eumetazoa. Nah, parazoa itu merupakan hewan yang tidak memiliki jaringan sejati dan eumetazoa adalah hewan yang memiliki jaringan sejati. Nah, film yang masuk kategori parazoa adalah film porifera. Maksud dari jaringan sejati adalah jaringan yang sudah terspesialisasi berdasarkan fungsi yang spesifik. Nah, contohnya jaringan ikat longgar, jaringan tulang, dan sebagainya. Nah, hewan parazoa tidak memiliki jaringan spesifik ini. Nah, selanjutnya dari tulang belakang atau vertebrae. Nah, cara pengklasifikasian hewan juga dapat dilakukan dengan melihat apakah terdapat tulang belakang atau tidak. Nah, hal ini juga dibedakan menjadi dua ya. Ada yang namanya invertebrata dan juga ada yang dinamakan vertebrata. Nah, invertebrata itu hewan tanpa tulang belakang dan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, jadi untuk pengklasifikasian ini saya ulangi, ada dua cara. Dilihat dari apakah memiliki jaringan sejati atau tidak dan apakah memiliki tulang belakang atau tidak. Nah, untuk yang dilihat dari jenis jaringannya ada dua kategori yaitu parazoa dan eumetazoa. Nah, film Porifera itu masuk dalam kategori parazoa. Selanjutnya, apabila dilihat dari adanya tulang belakang atau tidak, nah itu dibagi dua juga, yaitu invertebrata dan juga vertebrata. Nah, semua vertebrata itu merupakan film chordata. Nah, oke. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas tentang cara pembeda hewan. Nah, salah satunya itu adalah simetri tubuh. Nah, gambar ini merupakan simetri pada hewan. Nah, jadi ini seakan-akan kita kayak motong kue. Jadi hewan juga dilihat dari berdasarkan simetri tubuhnya. Maksudnya, kalau dipotong itu porsi potongannya itu seimbang antara kanan kiri. Nah, jadi itu disebut simetri. Nah, itu ada radial, bilateral, dan juga asimetri. Nah, kalau radial, itu kalau dipotong dari segala sisi tetap menghasilkan bagian yang sama rata. Selanjutnya, bilateral. Nah, tubuh hanya dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama rata. Nah, kalau asimetri ini nggak ada gambarnya. Tapi jelas ya, saya jelaskan. Soalnya
dia itu tidak berbentuk. Nah, jadi nggak bisa dihasilkan porsi yang sama. Selanjutnya, pembeda itu juga dari lapisan tubuhnya. Ada dua ya secara umum ya. Kalau misalnya dilihat dari lapisan tubuhnya. Ada diploblastik dan juga ada yang namanya triploblastik. Nah, untuk yang diploblastik itu ada dua lapisan ya. Yang pertama itu ektoderm dan endoderm. Nah, ektoderm itu lapisan luar dan endoderm lapisan dalam. Nah, selanjutnya yang triploblastik itu tersusun atas tiga. Nah, yang bedanya itu kalau yang triploblastik itu ada satu lapisan tambahan ya, ektoderm, mesoderm dan endoderm. Nah, ini nih mesoderm yang merupakan lapisan tengah-tengah antara ektoderm dan juga endoderm. Nah, tapi ternyata ya panjang banget nih. Ada lagi kategori dari triploblastik apabila dilihat dari rongga tubuhnya gitu. Ada yang pengkategorian khusus kalau dari triploblastik dilihat dari rongga tubuhnya. Nah, yang pertama itu ada acelomata, ada pseudocelomata, dan juga celomata. Nah, acelomata itu A ya, tidak memiliki rongga tubuh. Pseudo itu semu, berarti dia rongga tubuhnya semu, dan celomata itu memiliki rongga tubuh. Nah, cukup panjang nih pembahasan tentang Kingdom Animalia. Tapi ini masih perkenalan loh. Oke, tapi teman-teman jangan berhenti belajar ya. Harus tetap belajar juga. Nah, kita lanjut aja deh. Nah, sebenarnya ada banyak film dari Animalia ya. Kira-kira ada 35, cuma kita bahas 9 saja deh untuk sesuai dengan kurikulum. Ini ada Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Nematelmintes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan juga Chordata. Nah, oke. Cukup sekian dulu deh untuk pembahasan tentang perkenalan Kingdom Animalia. Ini masih perkenalan. Untuk pertemuan selanjutnya kita bahas tentang invertebrata. Oke, terima kasih. Bye-bye.